Nah, pertanyaannya adalah how to calculate sample size. Bagaimana kita menghitung ukuran sampelnya. Dari 10.000 tadi, kita hitung ya, terus kemudian sampelnya jadi berapa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dengarkan yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih sudah join lagi ya. Di sini saya akan sharekan salah satu pembahasan yang sangat krusial di bab 3 ya, yaitu bagaimana atau caranya kita menghitung ukuran sampel. Jadi gini, dalam penelitian itu kita memiliki banyak batasan gitu ya. Kita memiliki banyak batasan. Misalnya kita ingin menguji gitu ya, apakah dividen itu ada pengaruhnya sama harga saham misalnya ya. Atau kita ingin menguji misalnya apakah kalau kualitas pelayanan semakin ditingkatkan, maka akan berdampak pada peningkatan kepuasan pelanggan misalnya gitu. Jadi misalnya saya ingin menguji pengaruh dari dividen terhadap harga saham. Terus akan muncul pertanyaan, unit analisisnya siapa? Nah, untuk bisa tahu unit analisisnya siapa, kita harus tahu dulu populasi yang menjadi populasi dari penelitian kita siapa. Kan saya mau meneliti dividen sama dampaknya terhadap harga saham. Nah, harga saham. Berarti kan harga saham itu pastilah perusahaan-perusahaan yang sudah listing di bursa gitu ya. Nah, kalau seperti itu berarti kan populasinya sangat banyak. Ya, berapa banyak tuh perusahaan yang listing di bursa. Misalnya mau fokus pada perusahaan yang bergerak di sektor tambang misalnya gitu ya. Nah, kita harus tahu ukuran populasinya atau population size-nya. Berapa banyak tuh perusahaan-perusahaan yang sudah di listing di perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tambang dan sudah listing di bursa. Katakanlah misalnya ada 10.000 perusahaan gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita mau mengkaji dari 10.000 perusahaan tadi? Ataukah kita hanya menarik sebagian saja dari populasi tadi sebagai sampel kita? Jadi diharapkan sampel yang kita tarik nanti itu mewakili populasinya. Tapi definisi sampel sendiri adalah sebagian anggota dari populasi dan diharapkan tentu sampel yang kita tarik itu bisa mewakili atau merepresentasikan populasi gitu ya. Nah, kan menjadi pertanyaan, Pak, perusahaannya ada 10.000, itu sampelnya berapa banyak gitu ya. Nah, saya koreksi, bukan berbicara sampelnya berapa banyak, tapi ukuran sampelnya. Jadi berapa banyak dari perusahaan tadi, 10.000 perusahaan tadi gitu ya, yang kita ambil sebagai sampel dan diharapkan nanti bisa mewakili 10.000 tadi. Misalnya dari 10.000 kita ambil berapa? 100 misalnya ya. Nah, diharapkan 100 tadi itu mewakili dari populasi yang 10.000. Nah, pertanyaannya adalah how to calculate sample size. Bagaimana kita menghitung ukuran sampelnya. Dari 10.000 tadi, kita hitung ya, terus kemudian sampelnya jadi berapa? Sampel size-nya, ukuran sampelnya. Berapa banyak perusahaannya yang kita jadikan sampel gitu ya. Ini menjadi yang titik krusial ya, dan memang ini perlu kita ketahui. Ini semua formulanya tergantung dari ukuran populasinya. Apakah populasinya itu diketahui ya ukurannya ataukah tidak? Ataukah populasinya itu sifatnya infinite ya ataukah finite? Maksudnya apa? Misalnya gini. Jumlah perusahaan yang listing di bursa yang bergerak di sektor tambang pasti sifatnya finite, terbatas. Terbatas, misalnya 10.000 perusahaan. Kan nggak mungkin setiap hari perusahaan itu berubah kan 10.000, 9.000, 10.001, 10.200 kan nggak mungkin ya. Perubahannya lambat lah. Kan belum tentu setiap tahun juga ada nambah satu perusahaan atau belum tentu setiap tahun ada perusahaan yang berkurang misalnya ya. Belum, jadi sifatnya finite, terbatas.
atau diketahui juga, atau disebut juga sebagai known population size. Jadi ukuran populasinya diketahui. Misalnya berapa banyak jumlah mahasiswa kelas 6 MPA, ketahuan 30 misalnya. Ya udah, kan jumlah mahasiswa nggak setiap hari nambah kan. Ya, ada momen-momen tertentu misalnya tahun akademik baru dia kemudian bertambah atau mungkin berkurang ya. Itu dinamakannya finite population atau noun population. Jadi populasinya tahu nih. Oh, ada 10.000, ada daftarnya. Nih 10.000 perusahaan gitu ya. Nah, itu ada tekniknya sendiri. Yang berikutnya lagi yang akan saya jelaskan di sini adalah ketika kita nggak tahu population size-nya, kita nggak tahu, dan populasinya terus berubah gitu. Populasinya terus berubah. Misalnya gimana? Misalnya ada berapa banyak sih konsumennya kecap merek X gitu ya? Kita nggak tahu. Sekarang mungkin ada 1.000, besok ntar siang udah 1.200 misalnya. Besok misalnya udah 3.000, kita nggak tahu. Jadi itu dikenal sebagai unknown population size atau infinite population. Jadi populasinya tidak terbatas. Ya, kita nggak pernah tahu jumlahnya berapa, gitu ya. Ada yang bilang, misalnya penelitiannya ini kepuasan pelanggan ini transportasi online. Berapa banyak tuh? Misalnya dia pakai asumsi, oh Pak, aplikasi ini sudah di-download sebanyak pemakainya, usernya misalnya ada 1 juta misalnya. Oke, kalau kayak gitu masih bisa. Oh, berarti ada 1 juta user. Berarti populasinya 1 juta misalnya gitu ya. Itu masih bisa deh. Tapi kalau kayak tadi misalnya kepuasan pelanggan dari kecap merek X, nah itu nggak ada dia. Kecuali ada database-nya ya. Misalnya kepuasan pelanggan minimarket X. Ya, di minimarket X tersebut dia sudah punya member card. Ya, kartu pelanggan. Nah, dari situ baru tuh kita istilahnya bisa jadikan, oh nih population size-nya kita tahu nih ada berapa. Ada 10.000 pelanggan misalnya ya. Membernya ada 10.000. Nah, itu bisa. Ya, itu yang akan saya jelaskan di apa namanya di sesi kali ini. Sebentar ya. Udah sih tutup ini. Oke, bentar, iklan dulu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita apa namanya? Pastikan dulu kita mau lakukan penelitian, terus kita mau apakah bisa semua objek itu kita teliti. Misalnya tadi ya perusahaan ada berapa? Oh, perusahaan 30. Bisa nggak 30-30-nya? Bisa. Ya udah. Berarti kita lakukan sensus kalau semuanya ya. Tapi kalau hanya sebagian dari objek yang mau kita teliti, itulah yang dinamakan survei. Gitu ya. Kita survei berapa banyak nih. Nah, pertanyaan kan gitu. Untuk kita bisa jawab berapa banyaknya adalah tergantung dari populasinya. Apakah populasinya sifatnya tadi terbatas ya, atau diketahui jumlahnya secara pasti, ataukah ada sifatnya tidak terbatas ya, atau kita tidak tahu berapa banyak nih, kita nggak tahu gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini yang pertama, kita bisa menggunakan tekniknya Cochrane ya. Cochrane itu nama orang. Kita bisa menggunakan Cochrane formula. Ya, caranya gimana? Ya, di sini udah sebenarnya kalau untuk Cochrane formula itu kalau kita browsing di internet nih banyak tuh aplikasi-aplikasi yang bisa ngitung secara otomatis. Ya, sangat-sangat banyak. Jadi kita bisa dimudahkan, kita tinggal masukin aja angka-angkanya nanti keluar. Tapi dalam konteks kali ini saya ingin coba jelasin gimana sih cara ngitung manualnya ya. Secara rumus seperti ini ya, secara rumus seperti ini. Jadi kita harus tahu dulu yang pertama population size. Ini N besar ya. N besar ini adalah population size atau ukuran populasinya. Berarti harus tahu dulu berapa banyak. Misalnya tadi perusahaan manufaktur misalnya ya, yang ada di bursa. Berapa banyak? 10.000. Oke, berarti population size-nya ada 10.000. Ya, berarti kan dia termasuk noun population ya, atau apa namanya finite population. Terbatas cuma 10.000. Oke. Nah, berikutnya yang harus kita tetapkan adalah E. E di sini adalah margin of error-nya. Ya. Margin of error itu kira-kira nanti seberapa besar sih kita ketidaktepatan dari sampel yang kita tarik dari populasi. Jangan terlalu besar. Jadi misalnya margin of error-nya bukan jangan terlalu besar, malah jangan besar.
harus kecil. Karena semakin lebar errornya berarti semakin tidak akurat. Gitu ya. Ya biasanya memang margin of error ini kita tetapkan 5%. 5% itu berarti bisa meleset 5% ke atas, bisa meleset 5% ke bawah. Ya, tebakan kita nih yang kita tarik sampel ini bisa meleset kebanyakan ke atas atau agak kurang sedikit ke bawah. Melesetnya 5%. Gitu ya, seperti itu ya. Jadi umumnya kita gunakan 5% atau 0,05. Ya, seperti itu. Oke. Nah, oke, ini di mute dulu ya. Oke, tadi adalah errornya ya. Ini kan ada rumusnya. Kemudian adalah Z di sini ya. Z kuadrat. Z kuadrat itu nilai Z score. Ya, nilai Z score itu kalau teman-teman lihat di video saya, cek video terkait pembahasan distribusi probabilitas normal. Ya, itu di kelas yang berbeda memang. Tapi kalau teman-teman cek itu distribusi probabilitas normal, jadi tahu dapat nilai ini dari mana ya. Tapi dalam hal ini tidak saya jelaskan lagi. Udah default deh. Ya, defaultnya Z kuadrat ini adalah, atau Z score ini adalah 1,96. Ya, defaultnya. Ya, kemudian P-nya adalah population of proportion. Jadi proporsi dari populasi yang kemungkinan sampel tersebut valid untuk terpilih, gitulah ya. Itu bahasa sederhananya gitu deh. Jadi proporsi dari populasi menjelaskan seberapa besar probabilitas atau peluang sebuah sampel tertarik dengan tepat. Nah, gitu deh. Nah, karena kita nggak tahu, ya kita udahlah 50-50 deh. Gitu ya, 50-50 aja deh. Ini antara ketepatan penarikan sampel kita 50-50 deh, gitu ya. Berarti 50% atau 0,5. Oke. Itu ya, itu penjelasan rumusnya seperti itu. Jadi rumus Z di sini adalah nilai Z score. Ya, dia 1,96 ya. Dari mana Pak 1,96? Nah, itu penjelasannya ada di video distribusi probabilitas normal. Tapi teman-teman tinggal pakai aja. Ini 1,96. P-nya adalah tadi population of proportion. Jadi proporsi dari populasi ketepatan kita atau probabilitas seorang responden itu tepat kita tarik sebagai sampel. Ya 50-50 deh ya, 50%, 50%. Ya, 1 min P berarti probabilitas gagalnya. Itu kalau P probabilitas berhasilnya tertarik sebagai sampel, 1 min P adalah probabilitas dia gagalnya gitu ya. Jadi kalau di sini pasti akan menjadi sama 0,5, 1 dikurangi 0,5 akan sama-sama 0,5. Kan 50-50 kan? Nah, error tadi adalah di sini adalah margin of error ya. Tadi udah jelasin. Jadi selisih ketidaktepatan dari responden yang kita tarik nih. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita narik 100 ya bisa 100 lebih dikit aslinya atau 100 kurang dikit secara aslinya di populasinya gitu ya. Kalau 5% berarti 100 bisa 105, bisa juga 95 gitu ya. Kalau kita 100 bisa jadi realnya adalah 105 atau realnya adalah 95 gitu. Itu kurang lebih kayak gitu ya. Itu adalah margin of error-nya. Oke, nah ini contohnya. Contoh ya. Misalnya nih, wah diketahui saya mau meneliti ya, saya mau meneliti misalnya pengaruh tadi dividen terhadap harga saham ya di perusahaan yang bergerak di bidang misalnya manufaktur misalnya gitu. Finite atau infinite? Tanya dulu gitu. Ini finite apa infinite ya population-nya? Oh finite dong, kan perusahaannya jelas ada tuh berapa banyaknya, ada daftarnya. Kan nggak mungkin setiap hari daftarnya berubah. Oke, berapa? Oh, ada 178.607 perusahaan misalnya gitu ya. Oke. Mau menetapkan margin of error-nya berapa? Default aja kita 5%. Ya, error-nya 5%. Oke, sekarang nilai Z score-nya berapa? Nah, Z score-nya adalah 1,96. Terus proporsi dari populasinya berapa? Ya udahlah 50% ya, atau 0,5. Terus berapa sih sampel size-nya? Berapa banyak perusahaan yang perlu kita ambil sebagai sampel dari 178.607 perusahaan? Gitu ya. Dari 178.607 perusahaan itu berapa banyak nih sampelnya yang perlu kita tarik gitu. Nah, kita hitung. Nah, hitungannya kita tinggal masukin aja ke dalam rumusnya. Ya, Z kuadrat berarti kan 1,96 kuadrat kali P ya. P-nya adalah 0,5. Kali 1 min P, berarti 1 dikurangi 0,5. Dibagi ya kan.
error kuadrat. Ini bukan 0,052 ya. Sorry, saya salah ketik nih. 0,05 kuadrat. Ya, margin of errornya 5% kan. Oke, kemudian dibagi ya, 1, ini 1 udah defaultnya, 1 tambah. Ya, Z-score-nya adalah 1,96 kuadrat kali 0,5 karena P-nya ya, kali lagi 1 min P, 1 min 0,5 dibagi lagi, ini sorry ya, ini bukan 0,052 tapi 0,05 kuadrat, dikalinya adalah di sini N-nya, N besarnya. Ya, population size-nya adalah 178.607. Jadi setelah dihitung-hitung nih, Pak bener nggak nih Pak? Ya kalian hitunglah ya, hitung sendiri. Wah, segitu udah pasti bener. Gitu ya. Yang jelas di sini sorry saya salah ketik, bukan 0,052 tapi 0,05 kuadrat. Ini harusnya di superscript dulu ya. Tadi saya kelewat ini. Nah, hasilnya katanya 384,16 dibagi 1,0022, hasilnya 383,335 ya, dibulatkan adalah 384. Dibulatkan 384. Jadi dari 178.607 perusahaan dengan margin of error 5%, ya, sampel yang harus kita ambil adalah sebanyak 384 perusahaan. Ya, margin of error 5%, kita ambil 384. Kenyataannya bisa 38 berapa ya kalau 5%-nya? Bisa 15 lah ya, misalnya gitu. Bisa 399 aslinya atau 369. Ya, kita ngambil di 384. Jadi kita punya ada apa namanya margin of error-nya segitu 5%. Ya. Jadi ini berada dalam error tertentu yang kita masih bisa toleransi. Gitu ya. Jadi segitu dari 178.607 perusahaan, populasinya kita ambil 384 perusahaan saja. Nanti kita ambil secara acak, misalnya gitu ya, secara random. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya sampaikan cara untuk melakukan teknik penarikan sampelnya, bisa secara random, bisa non-random gitu ya. Ini kalau misalnya, oh Pak banyak banget ya Pak ya. Oh ini 384 susah banget Pak. Caranya gimana? Ya tentu caranya adalah dengan meningkatkan errornya ya. Sorry, errornya tadi kan 5% ya. Sekarang errornya jadi 10%. Maksudnya ditingkatkan itu justru errornya ini makin gede gitulah, errornya makin gede. Kalau errornya makin besar, maka ketepatan akurasi dari sampel kita makin menurun. Ya, akurasi akan semakin turun. Karena errornya digedein. Gitu. Ya, ya kayak kita kuliah deh. Misalnya ya kalau kalian joinnya telat-telat 5 menit oke lah. 10 menit oke lah. Tapi kalau kalian udah mau ditutup nih, kalian baru join, berarti kan kalau masih saya toleransi berarti kan makin tanda petik ya, makin nggak bener nih gitu. Makin diragukan, ini ngerti nggak nih mahasiswanya nih gitu, karena udah mau selesai dia baru join gitu kan. Jadi semakin besar error yang kita toleransi, maka akurasinya makin turun. Memang kalau errornya 10% ya, ini errornya kan jadi 0,1 nih. Ya, misalkan margin of errornya jadi 10%, tadi 5%, sekarang jadi 10%. Sampelnya jadi berapa? Sampelnya jadi cuma 96 doang. Atau kamu dibulatkan cepet dah tuh 100 gitu ya. Jadi dari 178.607 perusahaan, kita ambil misalnya 96 perusahaan saja. Ya, tapi ingat errornya menjadi 10%. Ya, error 10% itu tadi jadi rentangnya jadi gede gitu ya. Bisa 10% ke atas, bisa 10% ke bawah. Gitu ya. Idealnya sih 5% ya. Idealnya 5%. Untuk penelitian-penelitian sosial ya memang sih 5 sampai 10% ya, tapi kalau bisa 5% itu jauh lebih bagus. Kecuali ini Pak perusahaannya memang susah Pak. Perusahaan ini walaupun ada banyak 178.000 tapi susah Pak dapetin 300 lebih perusahaan itu susah. 90 perusahaan aja udah susah banget. Nah, itu oke lah. Itu kasuistik lah ya, kasuistik. Tapi selama itu masih dimungkinkan, maka ya, gunakan margin of error-nya yang 5%. Sampai sini paham nggak nih? Sampai sini paham nggak nih? Coba saya evaluasi dulu. Jadi tadi kita ada rumus, ya rumusnya ini, ya ini penemunya Cochrane itu nama orang ya, Cochrane itu nama orang. Cochrane formula. Jadi ini bisa kita gunakan kalau population size-nya kita tahu. Ya, known population size atau finite population size. Jadi jelas ada berapa populasinya. Nah, ini misalnya 178.607.
Errornya mau berapa persen? Margin of errornya tentuin dulu. Wah, 5% deh. Ya udah, 5%. Kita hitung. Ya, ternyata 384 perusahaan. Wah, Pak, kebanyakan, Pak. Saya nggak sanggup, Pak, kalau segitu, Pak, ya. Ya udah, margin of errornya dari 5% naikin ke 10%. Tapi resikonya akurasinya jadi turun. Akurasinya jadi turun karena errornya digedein. Jadi cuma 96 perusahaan saja. Ya, saya harapkan cukup jelas ya. Nah, berikutnya kita bisa pakai teknik apa selain Cochrane? Kita bisa pakai teknik Krejci and Morgan. Ya, ini juga Krejci itu nama orang, Robert V. Krejci dari University of Minnesota. Ada lagi adalah Morgan juga dari Texas. Apa nih? A&M University gitu ya. Nah, dia rumusnya begini. Cuma kalau si Cochrane tadi pakai nilai Z kan? Pakai nilai Z. Kalau si Krejci Morgan dia pakai nilai chi-square. Ya, X kuadrat itu nilai chi-square. Nilai chi-square adalah 3,841. Ini sebenarnya nilai dari Z juga. Ya, Z-score kan tadi kan 1,96. Cuman dia sudah langsung dimasukkan sebagai nilai chi-square ya. Gitu. Jadi di sini adalah nilai X kuadrat di sini adalah 3,841. Ini udah dalam kuadrat ya. Ini udah dalam kuadrat nih. Jadi X kuadrat adalah 3,841. Ini udah defaultnya. Cara ngitungnya gimana? Ya mirip-mirip ya. Cara ngitungnya X kuadrat ini jangan lagi nanti 3,841 dikuadratin lagi. Ini udah kuadrat ya tuh. 1,96 kali 1,96. Hasilnya 3,841. Dikali N. N adalah population size-nya. Tadi misalnya 178.000 gitu ya. Dikali P. P itu apa? Tadi udah dijelasin. Proporsi dari populasi. Kalau kita nggak tahu, udah aja lah 0,5 tuh ya. The population proportion assumed to be 0.50. Jadi 50 lah, 0,5. Since this would provide the maximum sample size. Ya, ini bisa menghasilkan sample size yang maksimum lah. Gitu ya. Jadi P-nya 0,5 aja. Nah, 1 min P berarti 1 dikurangi 0,5 kalau kita udah menetapkan P-nya 0,5 gitu ya. Dibagi, ini dibagi ya. D kuadrat, dia pakai istilahnya D kuadrat. Ya, D itu adalah degree of accuracy expressed as a proportion. Jadi artinya derajat ketepatan gitu lah ya. Ya, ini boleh kita katakan sebenarnya adalah kata lain dari margin of error sebetulnya ya. Kan kalau error kita 5%, berarti kita punya selang kepercayaannya adalah tingkat kepercayaan kita 95%, bukan selang kepercayaan ya. Tingkat kepercayaan kita 95%. Kan errornya 5% nih. Kalau kita mentoleransi error 5%, berarti kita punya keyakinan berapa? 95% kan? Gitu ya. Error yang kita toleransi 5%, berarti kita yakin 95%. Ya, jadi di sini dikatakannya adalah 0,05. Jadi 5% sebagai default dari margin of error-nya. Ya, kalau Cochrane tadi kan menggunakan istilahnya E ya. Gitu, margin of error. Kalau si Krejci Morgan dia menyatakan sebagai degree of accuracy. Jadi kalau kita errornya kita toleransi 5%, berarti kita punya tingkat keyakinan akurasinya adalah 95%. Itu ya, itu beda ini aja sih, beda apa namanya pengistilahan aja. Ya, pengistilahan aja. Semua ini caranya ngitungnya sama. Dalam artian sama tuh ya kayak tadi N-nya adalah berarti kan 178.000 sekian dikurangi 1 tambah ini X kuadrat udah ada nilainya ya 3,841. Ya dikali P-nya tadi 0,5, 1 min P-nya juga 0,5. Ini silakan ya teman-teman bisa hitung nih, coba sendiri di rumah. Ya, walaupun kalau kita baca, teman-teman ini saya ambil dari papernya langsung ya, paper si Krejci Morgan nih, papernya langsung saya capture di sini. Dia bikinin tabelnya sih, dia bikinin tabelnya. Ya dia rajin lah gitu ya, atau dia berbaik hati tuh dia hitungin sama dia. Tapi kita bisa ngitung sendiri ya, kita bisa hitung sendiri gunakan formula yang dia berikan seperti ini. Atau tadi teman-teman cari aja browsing online banyak kok, banyak ya. Ketik aja Krejci Morgan sample size calculator, enter, oh banyak, tinggal masukin aja n-nya sekian, errornya sekian, enter, langsung klik langsung muncul gitu ya. Jadi nggak usah capek-capek ngitung sebetulnya ya. Nah kalau deskripsi misalnya supaya keren misalnya ya, ini, wah rumusnya saya tulis ya udah nih rumusnya. Ya, rumusnya ini. Kalau mau pakai Krejci Morgan rumusnya ini. Kalau mau pakai Cochrane pakainya ini. Bebas, pakai yang mana aja. Karena ini hasilnya mirip-mirip lah, mirip-mirip aja. Berdekatan hasilnya gitu ya. Seperti itu. Jadi memang
Ini lagi-lagi ya kalau population size-nya diketahui ya. Syaratnya itu known population size atau finite population size. Kalau populasinya kita nggak tahu berapa banyak, ya. Kalau populasinya daftarnya ada berapa kita nggak tahu, ya maka ini pendekatan ini kurang tepat karena kita nggak bisa ngitung n-nya, n besarnya kita nggak bisa tahu kan, gitu. Gitu ya. Nanti teman-teman coba hitung sendiri ya. Oke, ini 10 menit lagi ya. Apa nanti kalau itu berakhir kita sambung lagi. Oke, itu sifatnya kalau untuk yang noun population atau untuk yang finite population ya. Oke, nanti ini saya stop dulu karena tinggal 10 menit ya. Kita akan kita join lagi ya. Kita join lagi nih, saya stop share dulu. Kita join lagi, diklik link yang tadi ya. Oke. Kita sekarang saya stop share terlebih dahulu. Kemudian saya akhiri.